Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Nice to see you again in this English class. Okay, semoga anak-anak dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bahasa Inggris bersama dengan penuh semangat ya. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini akan membawa manfaat bagi anak-anak khususnya dan bagi ibu guru juga. Oke, masih ingat anak-anak pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa? Tentang tax recount ya. Temanya apa? Temanya tentang liburan ya, masih ingat ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita juga masih belajar tentang recount tax recount, tetapi dengan tema yang berbeda. Pada kali ini kita akan belajar tax recount tetapi dengan tema unforgettable moment. Unforgettable moment. Momen yang tak terlupakan. Pasti anak-anak juga punya ya momen-momen tak terlupakan seperti momen yang membahagiakan, momen yang memalukan, momen yang menakutkan, momen yang menjengkelkan, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang materi ini, kita akan mereview sebentar ya. Anak-anak sebelumnya kalian sudah belajar tentang membuat pertanyaan dan menjawabnya ya. Setelah kita review, maka temuan yang paling banyak adalah kesalahan anak-anak ketika menjawab adalah pada menjawab pertanyaan tentang ide pokok paragraf dan topik. Sebagian dari anak-anak itu masih bingung ya. Jadi menjawabnya dengan sama. Jadi sebetulnya antara main idea dan topik itu mungkin secara esensi mungkin sama, tetapi secara penulisan atau kalimat yang dituangkan itu berbeda, kata-kata yang dituangkan itu berbeda. Oke, kita lihat ya, perhatikan dengan sungguh-sungguh, semoga nanti tidak ada salah lagi, kalian menjadi paham bedanya antara main idea dan topik. Oke, perhatikan, main idea, ide pokok itu harus berupa kalimat. Nah, yang namanya kalimat itu harus ada subjek, ya subjek. Setelah subjek itu verb. Kalau tidak ada verb maka harus ada to be ya, masih ingat ya. Dan berikutnya bisa objek, bisa keterangan. Sedangkan topik itu bukan berupa kalimat tetapi berupa frasa. Jadi tidak ada subjeknya. Oke, langsung saja kita akan belajar bagaimana membedakan antara main idea dan topik. Oke, kita lihat pada contoh pertama ya. Ini adalah contoh sebuah main idea atau ide pokok ya. The writer felt happy. Penulis merasa bahagia. Ini adalah sebuah kalimat. The writer subject, kemudian felt itu verb, dan happy adalah adjective. Oke, bagaimana kalau kita ubah main idea itu menjadi topik? Nah, kita perhatikan. Nah, ini menjadi, kita lihat pada kata bercetak merah. Ini felt itu artinya merasa. Maka di sini menjadi perasaan, gitu ya. Jadi the writer's feeling, perasaan penulis. Nah, perhatikan di sini pada yang di depan pada subjek itu the writer itu subjek, sedangkan di sini the writers ada apostrof dan s itu bukan subjek ya, tetapi pemilikan yang artinya perasaan milik penulis. Jadi tidak ada subjeknya. Jadi the writers di sini bukan subjek tetapi pemilikan. Oke. Berikutnya. Number 2, the writer met his idol. Artinya penulis bertemu idolanya. Kata yang kalian perhatikan adalah met, bertemu. Maka untuk topik menjadi pertemuan. Jadi the writer's meeting with his idol. Jadi pertemuan, topiknya berupa pertemuan penulis dengan idolanya. Begitu ya. Intinya sama tetapi harus berbeda. Kalau ide pokok itu
berupa kalimat, sedangkan topik itu berupa frasa. Ini tidak ada subjeknya ya, jadi the writers adalah pemilikan, perasaan penulis. Pertemuan penulis dengan idolanya. Berikutnya yang ketiga, the writer went on a picnic to Jakarta. Penulis pergi piknik ke Jakarta. Ini subjek, ini verb, dan ini keterangan ya, keterangan tempat. Kata kuncinya adalah when, pergi. Maka pada topik akan berupa kepergian. Ya. Jadi going on a picnic to Jakarta, pergi piknik ke Jakarta. Ini tidak ada subjeknya. Jadi ada go ditambah ing, itu salah satunya adalah cara mengubah kata kerja menjadi kata benda, have menjadi having. Kalau nanti kalian belajar itu namanya gerund gitu ya. Jadi tidak ada subjeknya. Ini bisa untuk menulis sebuah judul pergi ke Jakarta. Itu kan karena tidak ada subjeknya maka going to Jakarta. Gitu ya anak-anak. Semoga kalian menjadi paham. Berikutnya, we will study the following text. Kita akan belajar teks berikut ini ya. Ini adalah tentang sebuah momen yang tak terlupakan. Nah, sebelumnya, bedanya dengan teks recon yang kita pelajari sebelumnya adalah utamanya pada topik dan ide pokok paragraf. Nah, maksudnya bedanya adalah cara mencarinya. Pada teks yang lalu, topik dan ide pokok paragraf itu bisa ditemukan dengan hanya membaca sekilas ya. Hanya membaca sekilas. Ini kenapa? Karena teksnya itu tentang apa ya, kegiatan yang monoton ya, jadi bisa ditebak. Isinya berupa kegiatan semua, urutan kegiatan gitu ya. Sedangkan yang di sini nanti akan berbeda. Pada teks yang sekarang, nah ini untuk menentukan topik dan ide pokok paragraf itu harus dibaca dan dipahami secara teliti. Baru ditemukan gitu ya. Temukan topik dulu, temukan dulu topik dan ide pokok per paragraf, baru kalian bisa menemukan atau menyimpulkan topik teksnya. Berikutnya, nah, ya kita akan mulai dengan membahas topik dan ide pokok paragraf 1 pada paragraf 1 ya. Nah, last week I went to a traditional market to buy some daily needs. As usual, I go there alone and bring a shopping list. Kita terjemahkan dulu supaya kalian betul-betul paham ya. Jadi mungkin kalian bisa melakukannya ini ketika kalian juga mencari topik dan ide pokok paragraf ya, diterjemahkan dulu. Kalian harus pahami dulu. Minggu yang lalu saya pergi ke pasar, sebuah pasar tradisional untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Seperti biasa, saya pergi ke sana sendiri dan membawa daftar belanjaan. Maka nanti kita akan temukan ide pokok paragrafnya apa. Sebenarnya penulis itu utamanya ingin mengatakan apa? Ya, penulis pergi ke pasar tradisional, gitu ya. Ini berupa kalimat. Kalau kita Inggriskan menjadi the writer went, nah, bentuk kedua karena masa lampau ya, to a traditional market alone. Oke, berikutnya kita ubah menjadi topik. Tadi kata kuncinya adalah when, pergi. Maka artinya di sini adalah kita buat topik menjadi kepergian penulis ke pasar tradisional. Jadi paragraf ini menceritakan tentang kepergian penulis ke pasar tradisional. Kalau dibuat bahasa Inggris menjadi the writer's departure to a traditional market. Jadi kepergian penulis ke pasar tradisional. Ya, jelas ya? Oke, berikutnya. Kita akan melanjutkan pada topik dan ide pokok paragraf kedua. Nah, kita karena panjang ini nanti kita anak-anak bisa baca sendiri. Langsung kita lihat pada terjemahan. Setelah sampai di pasar, saya mulai mencari barang-barang yang dibutuhkan satu persatu. Ketika saya sedang menawar sebuah harga sebuah buah, saya melihat situasi ramai di mana seorang pencuri dipukuli oleh banyak orang. Itu sangat mengerikan.
Saya tidak ingin melihat kondisi lebih buruk. Jadi saya menelpon polisi. Beberapa menit kemudian polisi datang dan menenangkan situasi. Dengan bertanya kepada penjual buah, saya tahu bahwa pencuri mencoba untuk mencuri dompet seseorang, tetapi seseorang melihatnya dan meneriakinya dengan keras. Setelah itu, tiba-tiba banyak orang berbuat kasar padanya. Setelah membaca teks ini bisa kita simpulkan ide pokok paragrafnya adalah bukan penulis menawar harga buah, itu bukan ide pokoknya ya. Jadi pada paragraf ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang ingin penulis tekankan adalah penulis melihat banyak orang berbuat kasar pada pencuri, gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah the writer saw many people rough a thief. Penulis melihat banyak orang berbuat kasar pada pencuri. Jadi penulis melihat orang nutui pencuri, gitu ya. Kalau dibuat menjadi paragraf adalah melihat banyak orang berbuat kasar kepada pencuri. Tadi melihatnya tidak ada subjeknya, maka ditambah dengan ing, jadi seeing. Seeing many people rough a thief, tidak ada subjeknya ya, dengan menambah ing, menjadi kata benda, bukan subjek tetapi ya. Oke, berikutnya. Topik dan main idea pada paragraf ketiga ini ya, kurang kata tiga ya, pada paragraf ketiga. Ini. It was a scary moment I experienced last week and I hoped that it will never happen again in the future. Itu adalah saat yang menakutkan, scary, yang saya alami minggu yang lalu dan saya harap itu tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kalau kita simpulkan, maka akan menjadi penulis merasa bahwa momen itu adalah momen yang menakutkan. Kalau kita Inggriskan, maka menjadi, sorry ini salah ya, tidak pakai apostrof dan S. The writer felt, saya ulangi, ini tidak pakai apostrof dan S ya. The writer felt that it was a scary moment. Nah, kemudian kita ubah menjadi topik, karena merasa maka menjadi perasaan penulis. Ini penulis merasa menjadi perasaan penulis tentang kejadian tersebut, terhadap kejadian tersebut. Maka menjadi the writer's feeling about the incident. The writer's feeling, perasaan penulis terhadap insiden, kejadian itu ya, kejadian perbuatan kasar kepada seorang pencuri. Nah, untuk menemukan topik teks, tadi ya kita harus menarik kesimpulan secara umum berdasarkan topik berparagraf. Tadi topik paragraf 1 tentang kepergian penulis ke pasar tradisional. Topik paragraf kedua tentang melihat banyak orang berbuat kasar pada seorang pencuri. Paragraf 3 tentang perasaan penulis terhadap kejadian tersebut ya, tadi merasa ngeri kan ya. Jadi kalau disimpulkan topik teksnya adalah menjadi apa? Ya, menjadi yang ditekankan adalah pengalaman penulis yang mengerikan. Jadi kalian bisa membuat topik dengan dua macam seperti ini ya. Kalau ini pengalaman penulis yang mengerikan itu berarti secara umum. Ya, pengalaman yang mengerikan. Nah, kalau dibuat khusus, pengalamannya berupa apa? Melihat orang berbuat kasar pada maling. Nah, bisa menjadi dua macam seperti ini ya. Jadi bisa secara umum atau dikhususkan. Yang secara umum tadi menjadi the writer's scary or horrible experience. Pengalaman yang menakutkan atau yang mengerikan. Nah, kemudian atau bisa juga seeing people rough a thief. Pengalamannya berupa apa? Melihat orang
berbuat kasar pada pencuri. Nah, ini tidak ada subjeknya ya. Dan ini juga bukan subjek. Ingat ya, ada apostrof dan S adalah pemilikan. Itu adalah topik dari teks ya, the topic of the text. Berikutnya, what is the text intended to? Masih ingat ya, ini menanyakan tujuan. Kalau tujuan masih ingat ya, sama ya. Kata kuncinya adalah to share dan to retell. Cuma harus mengacu pada topik, jadi harus ditemukan dulu topiknya apa. Nah, setelah ditemukan topiknya, tinggal menambah share atau retell. Nah, maka menjadi to share or to retell the writer's scary experience. Berikutnya, why did the writer write the text? Ya, masih ingat ya, kalau ini menanyakan latar belakang. Meskipun isinya tadi sama dengan tujuan. Juga sama, harus mengacu pada topik teks. Jadi, to share or to retell the writer's scary experience ya. Kemudian yang lain-lain sama untuk rujukan kata ya harus melihat dulu kata yang dirujuk di situ apa, dilihat di dalam teks. Sinonim dan antonim juga sama, kata sambung juga sama, dipahami dari teks. Begitu saja anak-anak. Kalau masih kurang jelas nanti bisa diulang lagi YouTube ini atau bisa kalian bertanya pada ibu guru ya. Ibu guru akan senang kalau kalian suka bertanya. Tandanya kalian punya rasa keingintahuan ya. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.